Hey everyone, we are from Group 1. We'll explain the presentation material of organization as a system atau sistem dalam organisasi. The names of our group members: Ade Iksan Pamungkas, Adistiatan Wanada Salsabila, Agustina Isna Rahmawati, Anastasia Putri Wulanjani, and Anissa Hasanah Ramadhani. Bagi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem. Mohon izin kepada Miss Ica, di sini saya mau menyuguhkan kopi kepada teman-teman supaya lebih semangat lagi. Jadi, definisi dari sistem itu adalah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema, yang diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, konsep lain yang terkandung di dalam definisi tentang sistem itu adalah konsep sinergi, di mana konsep ini mengandaikan bahwa di dalam suatu sistem output dari organisasi diharapkan lebih besar daripada output individual atau output masing-masing bagian. Jadi kegiatan bersama dari bagian yang terpisah tetapi saling berhubungan secara bersama-sama akan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah bagian secara individu atau terpisah. Karena itulah, sistem organisasi ini mengutamakan pekerjaan-pekerjaan di dalam tim. Selain itu, cara pandang sistem mensyaratkan suatu pelaksanaan pekerjaan secara integratif, baik menyangkut manusia, peralatan, metode, maupun sumber daya yang dimanfaatkan. Selanjutnya ada unsur pokok berpikir sistem atau system thinking, di mana ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada science system, adalah eksplorasi ilmiah tentang sistem dalam berbagai bidang ilmu, misalnya ilmu lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada sistem teknologi, yaitu masalah yang muncul dalam teknologi modern dan masyarakat, misalnya hardware, software, dan brainware. Lalu ada filsafat sistem. Filsafat sistem ini adalah reorientasi pemikiran dan pandangan dunia ilmiah. Misalnya paradigma-paradigma baru yang dikembangkan oleh Kuhn. Winardi menyatakan bahwa dalam dunia nyata, sejumlah pembuat keputusan yang hebat menggunakan intuisi mereka. Akan tetapi, ada juga pengambil keputusan pemula yang tentu belum berpengalaman dan tidak dapat mengambil keputusan yang hebat berdasarkan intuisi. Oleh sebab itu diperlukan untuk berpikir dengan menggunakan sistem. Manfaat berpikir sistem ini adalah tidak menjadikan orang berpikir terkotak-kotak atau parsial ya, tetapi lebih menyeluruh dengan menggunakan subsistem-subsistem secara sinergi, dan hasil keputusannya nanti juga akan lebih baik dibandingkan dengan berpikir sistem. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah unsur umum sistem. Ini adalah unsur yang mewakili sistem pada umumnya. Yang pertama ada input. Jadi input itu adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem agar sistem itu dapat beroperasi. Lalu yang kedua yaitu adalah pengolahan atau proses. Ini adalah suatu sistem yang mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input menjadi output. Lalu yang ketiga ada output atau keluaran, adalah hasil dari energi yang diolah. Jadi keluaran ini nanti itu hasil dari input yang telah diproses, yang setelah melalui proses. Lalu pembahasannya mengenai unsur-unsur pada sebuah sistem ini biasanya yang pertama itu terdapat kumpulan objek. Lalu terdapat hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang sudah dijelaskan tadi. Lalu terdapat sesuatu yang mengikat antara unsur-unsur tersebut. Jadi nanti unsur-unsur itu tuh saling mengikat lalu menjadi satu kesatuan. Lalu terdapat suatu lingkungan yang utuh dan kompleks karena suatu sistem itu membutuhkan lingkungan. Lalu terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil akhirnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat sebuah sistem.
yang mana ini dibagi menjadi 5 atau ada 5 poin, yaitu yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Jadi sistem ini digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, untuk dapat memecahkan suatu masalah, untuk dapat memudahkan dalam penyelesaian suatu problem atau masalah. Lalu selanjutnya yaitu adalah elemen sistem harus mempunyai rencana. Kenapa? Karena sistem ini digunakan sebagai suatu penyelesaian masalah, dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi supaya masalah itu dapat terselesaikan dengan baik dan bisa menemukan jalan keluarnya, maka elemen dari sistem ini harus mempunyai rencana. Lalu yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen. Seperti definisi dari sistem tadi, bahwa elemen-elemen, unsur-unsur, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya itu saling terkait, saling terikat, dan saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu yang keempat yaitu ada unsur dasar dari proses, yang mana ini biasanya terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang memiliki peran lebih penting daripada elemen sistem. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu lebih penting tujuan organisasi pada tujuan elemen daripada tujuan elemen ya. Tujuan organisasi ini seperti definisi dari konsep sinergi di awal tadi, yang mana dalam sebuah sistem itu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi itu harus lebih penting daripada tujuan masing-masing bagian atau masing-masing elemennya. Seperti itu. Elemen sistem. Sistem dapat dikatakan memiliki elemen-elemen, yaitu 1. Tujuan. Sebuah sistem harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut berfungsi sebagai motivasi untuk mengarahkan sistem. Kedua, masukan atau input. Masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Ketiga, yaitu proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan ke keluaran yang berguna, misalkan berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa hal-hal yang tidak berguna. Keempat, keluaran atau output. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan atau hasil pengoperasian dari suatu sistem. Keluaran dalam sistem informasi dapat berupa produk akhir atau finish produk. Kelima, mekanisme pengendalian. Elemen mekanisme pengendalian merupakan unsur pengawasan dari pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Terakhir atau keenam, umpan balik. Umpan balik merupakan elemen yang memberikan respon atas berjalannya suatu sistem, berupa pemeliharaan, perbaikan sistem, dan juga pembaruan sistem. Tujuan sistem. Tujuan utama yang umum ada 3 macam, yaitu 1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, kedua untuk mendukung pengambilan keputusan, dan ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Sifat-sifat sistem. Menurut Arco, pada umumnya suatu sistem mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai tujuan. Tujuan sistem merupakan pemotivasi bekerjanya suatu sistem. Misalnya memperoleh laba merupakan tujuan organisasi bisnis yang mendorong bekerjanya sistem yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan. Kedua, mempunyai input, output, dan juga proses. Input berupa masukan terhadap sistem, output merupakan keluaran sistem, sedangkan proses adalah metode dengan mana input diubah menjadi output. Mempunyai lingkungan. Setiap sistem mempunyai lingkungan. Perusahaan sebagai suatu sistem misalnya mempunyai lingkungan seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Keempat, mempunyai elemen-elemen yang saling terkait. Kelima, mempunyai pengendali sistem. Setiap sistem harus mengatur semua subsistemnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pengendalian sistem dapat efektif, maka harus tersedia umpan balik. Umpan balik tersebut dibandingkan dengan standar yang berlaku, maka dapat diketemukan penyimpangan-penyimpangan.
Keenam, mempunyai pengguna. Pengguna di sini harus diartikan secara luas. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki pengguna seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan serikat buruh. Selain manajemen perusahaan itu sendiri. Tipe sistem. Yang pertama, sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human mode system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses alamiah dan tidak terpengaruh campur tangan manusia seperti sistem tata surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan diciptakan manusia seperti sistem tata organisasi. Yang kedua, sistem terbuka atau open system dan sistem tertutup atau closed system. Sistem terbuka adalah sistem yang selalu berhubungan dengan lingkungan luarnya dan dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga terjadi memberi dan menerima informasi, energi, dan materi-materi dari lingkungannya. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya dan bekerja mengikuti pola yang tetap secara sebab akibat. Atau suatu saat sistem ini pun akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga, sistem sederhana atau simple system dan sistem kompleks atau sophisticated system. Pembagian sistem ini didasarkan pada tingkat kerumitannya. Sistem ini dibedakan menjadi sistem sederhana, misalnya sepeda, dan sistem kompleks, misalnya otak manusia. Yang keempat, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diramalkan secara tepat dan pasti, misalnya sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem yang tak dapat diramal dengan tepat dan pasti karena mengandung unsur kemungkinan. Misalnya, sistem sediaan. Kebutuhan rata-rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan, tetapi nilai yang tepat saat tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kelima, sistem abstrak dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi dan yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem sekolah, sistem akuntansi, dan sistem transportasi. Pendekatan sistem. Pertama, sistem terbuka. Sistem yang terbuka berarti sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, subsistem. Dalam subsistem ini saling mempengaruhi, sehingga dapat mengendalikan sistem dengan seksama dan sinergis. Ketiga, sinergis. Dikaitkan dengan merger, di mana dua organisasi yang bersatu akan lebih efisien dibandingkan dua organisasi berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat, batasan sistem. Membatasi sistem dengan lingkungannya dalam sistem yang terbuka. Biasanya batasan tersebut fleksibel. Berbeda dengan sistem tertutup, batasan tersebut kaku. Yang kelima, aliran. Input akan mengalir ke sistem, kemudian diproses oleh sistem dan dikeluarkan sebagai output. Keenam, feedback atau umpan balik merupakan elemen penting dalam pengendalian. Umpan balik informasi diberikan ke orang-orang yang tepat dalam organisasi, kemudian diproses lebih lanjut. Ketujuh, entropi merupakan proses di mana sistem menuju ke kehancuran. 8. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembangunan. Kesembilan, pengolah. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Pendekatan sistem dalam pendidikan. Konsep ini paling banyak dipakai dalam memahami organisasi, ialah dengan memandang organisasi sebagai sistem dan memandang organisasi sebagai organisasi pembelajaran. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem tertutup, ialah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sistem yang kedua adalah sistem terbuka, ialah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi pendidikan sebagai sistem organisasi sosial dipengaruhi oleh
lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternal dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik sistem organisasi yang terdiri dari pertama, komponen atau components, yang maksudnya terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environments adalah apapun di luar batas dari sistem yang memengaruhi operasi sistem. Terdapat lingkungan yang menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, lingkungan yang merugikan harus ditahan atau dikendalikan. Yang keempat, penghubung atau interface merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima, masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran, contohnya adalah informasi. Yang keenam, keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran yang berguna adalah informasi, sedangkan keluaran yang tidak berguna adalah hasil sisa pembuangan. Yang kedelapan adalah terdapat tujuan atau goals. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan. Jika suatu sistem tidak mempunyai tujuan, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Selanjutnya, manfaat penggunaan pendekatan sistem. Yang pertama, dapat mengoptimalkan hasil penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kedua, salah satu alat pengendali biaya. Yang ketiga, dapat mengefisienkan aktivitas dalam kantor. Yang keempat, sebagai alat bantu pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, dapat sebagai alat bantu organisasi dalam menerapkan fungsi-fungsinya. Selain terdapat manfaat dari penggunaan pendekatan sistem, terdapat pula kerugian penggunaan pendekatan sistem, yaitu yang pertama, pengoperasian kurang fleksibel. Yang kedua, perubahan pada sistem atau subsistem akan mengubah metode dan prosedur suatu organisasi. Yang ketiga, memerlukan waktu sosialisasi. Yang keempat, atau yang terakhir, kemungkinan terdapat resistensi dari anggota organisasi. Jenis-jenis sistem. 1. Sistem pada tingkatan operasional. 2. Sistem pada tingkatan staf atau perkantoran. 3. Sistem pada tingkatan manajemen. 4. Sistem pada tingkatan strategis. Ciri-ciri sistem. Yang pertama adalah non-sumativitas, yaitu suatu sistem tidak sekedar jumlah dari bagian-bagiannya, namun dia akan memperoleh identitas yang terpisah dari masing-masing hubungan. Yang kedua, unsur-unsur struktur, fungsi, dan evaluasi. Struktur merujuk pada hubungan antar komponen suatu sistem. Struktur mencerminkan keteraturan. Yang ketiga, keterbukaan. Organisasi adalah sistem sosial. Batas-batasnya dapat ditembus, yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya sehingga memperoleh energi dan informasi. Yang keempat adalah hierarki. Suatu sistem merupakan suatu suprasistem bagi sistem-sistem lain di dalamnya, atau sebagai subsistem bagi suatu sistem yang lebih besar. Tahapan dalam pengembangan sistem yaitu 1. Batasi secara jelas proses yang perlu dipelajari. 2. Beri rencana tentang isi dan proses yang berjalan. 3. Analisis proses yang sedang berjalan. 4. Rencanakan proses yang dikembangkan. 5. Buat proses baru. Setelah menjelaskan materi presentasi, kami memiliki pertanyaan bagi kalian. Let's try to answer question number 1.
Mengapa sistem dianggap kompleks? Question number 2. Bagaimana bila sistem tidak dilaksanakan dengan benar pada suatu organisasi? Jelaskan. Silakan memberikan jawaban di grup WA. Good luck. Thank you for your attention. Have a nice day everyone. See you in class next week.